sejarah TKN di Jakarta. Pada tahun 70 ini majelis ada 3, yaitu di rumah Bapak Haji Ucu Suparta di Tebet. Ini beliau adalah ketua ISB Pondok Pesantren Suryalaya yang pertama. Lalu Bapak Insinyur Widodo di Buncit, Jakarta Selatan, dan Tabib Fahrudin, ini orang keturunan Pakistan. Nah, ini di daerah Jakarta Pusat. Lalu langsung ke sekarang, sekarang sudah ada 82 majelis, alhamdulillah. Jakarta Timur 26, Jakarta Selatan 20, Jakarta Utara 14, Jakarta Pusat 12, dan Jakarta Barat 10. Sementara begitu. Wakil talqin kalau nggak salah mohon dikoreksi. Yang pertama Kiai Haji Abdul Syukur Usman di Condet, yang kedua Bapak Kiai Haji Abdul Rosyid Effendi, ayah dari Ibu Haji Alina, Ketua Ibu Bela Jakarta, dan Kiai Haji Wafiuddin. Nah, ini yang masih ada, tinggal satu ya. Pimpinan organisasi yang di TKN Jakarta, pertama Bapak Haji Ucu Suparta, ketua, masih berbentuk Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. Yang kedua Bapak Haji Lutfi Wahyono, ini saya jumpa juga nih dari awal-awal dengan beliau. Yang ketiga Bapak Haji Joni Hadi Suryo, Bapak Kiai Haji Wafiuddin. Oke, Haji Asyari Baidawi, ya Allah, ini sebelum Pak Kiai Wafiuddin. Ini benar nih, Kiai Haji Asyari Baidawi. Betul, sebelum Kiai Haji Wafiuddin dan Ustadz Handri, dan saya dan Ustadz Haji Handri Ramadian, dan sudah berbentuk LDTKN. Tidak lagi Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. Saya berkecimpung terlibat dalam organisasi TKN ini sejak zaman beliau Pak Joni Hadi Suryo. Jadi setelah 19 tahun saya mendapatkan talqin dzikir, umur 21 saya menjadi sekretaris Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Jakarta Timur. Lalu pimpinan Ibu Bela yang pertama, yang kedua Ibu Rahmayanti, yang ketiga adalah Ibu Herlina Susanti. Nah, ini tentang sejarahnya. TKN Jakarta ini ada sebuah bentuk kaderisasi dan rekrutmen. Nah, ini barangkali yang menjadi salah satu distinctive factor antara TKN Jakarta dengan wilayah-wilayah lain. Jadi ada 4 jenjang kita. Ada kursus tasawuf. Ini kursus tasawuf ini bagi orang-orang yang awal. Insya Allah pada tanggal 1 Juni kursus tasawuf angkatan ke-99. Itu pesertanya belum ikhwan semua, hampir semuanya belum ikhwan ya Ustadz Andri ya, semuanya belum ikhwan. Jadi ini adalah pintu gerbang entry untuk masuk ke TKN dari sini. Kursus tasawuf, lalu dilanjutkan kalau sudah kursus tasawuf, ini kursus dasar tasawuf sebenarnya. Lalu dilanjutkan kursus pendalaman tasawuf. Lalu bagi yang berpotensi untuk menjadi mubalik, ditingkatkan menjadi pelatihan mubalik tasawuf. Bahkan kalau sudah lebih, dia akan dipersiapkan untuk menjadi instruktur kursus tasawuf, diikutkan dalam pelatihan mubalik tasawuf. Dalam catur KT, calon instruktur kursus tasawuf. Bahkan yang lebih dalam lagi di sini adalah kholwat 40 hari kursus tasawuf. Nah, ini antara lain materinya bagaimana shifting paradigm dari paradigma materialistik menuju spiritualistik. Perubahan yang terjadi pada perilaku itu adalah perubahan kecil, kata Stephen Covey. Tetapi perubahan ketika terjadi pada paradigma itu adalah perubahan besar. Maka yang pertama, materi pertama adalah paradigm shift. Yang kedua landasan hukum bertasawuf, Islam, iman, ihsan. Lalu yang ketiga membahas pertanyaan-pertanyaan bagi pemula seputar dzikir. Supaya apa? Supaya mereka ketika masuk TKN, loh ini kok dzikirnya keras, loh kok ini dzikirnya goyang-goyang, nggak terlalu banyak pertanyaan. Nah, jadi kita beri masukan dulu, kita beri pengetahuan dulu supaya lebih smooth dalam masuk TKN. Lalu yang terakhir adalah urgensi bermursyid. Nah, ini kursus tasawuf sudah 99 angkatan, alhamdulillah. Saya terlibat kursus tasawuf dari angkatan tanpa angka. Tanpa angka, karena saat itu pakai Wafiuddin ya dengan saya, ya kita gantian aja lah gitu ya. Kursus tasawuf bukan seperti sekarang, tetapi tiap Rabu malam Kamis 6 kali pertemuan di rumah pakai Wafiuddin. Pengisinya beliau saya, lalu alhamdulillah Ustadz Handri masuk, diperkuat Ustadz Andri, lalu Ustadz Andika dan yang sebagainya. Alhamdulillah sekarang saya nggak pernah ngisi kursus tasawuf lagi. Nggak apa-apa. Jadi memang sengaja digulirkan supaya ada kaderisasi. Nah, itu. Lalu berikutnya digitalisasi di lingkungan kita. YouTube TKN News ini sudah 68.000 subscribernya. Ini antara lain tentang manakib. Ustadz bertanya, umat bertanya, Ustadz menjawab. Ada bahsul masail tapi langsung kita jadikan podcast. Masalah-masalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman katakanlah skripturalis. Di sini disampaikan di dalam podcast ini. Kembali kepada digitalisasi kita. Yang kedua adalah website.
ldtkn.com dan juga TKN News. ldtkn.com dikembangkan oleh tim Digitechcom, digital dan komunikasi, teknologi dan komunikasi di kita. Nah, ini antara lain ngopi bidang. Jadi setiap bulan setelah manakib kita tidak langsung pulang, kita ngobrol seputar organisasi. Nah, jadi kita bagaimana berjamaah dalam organisasi juga. Kita memang sengaja ada ngopi bidang. Bidang-bidang di situ dibahas lah, bidang amalia, bidang literasi dan kajian tasawuf, bidang PKBS, prasarana kerjasama dan bantuan sosial dan lain sebagainya. Nah, ini tentang kami juga ada di sini. Nah, ini profil. Ini kantor pusat DKI Jakarta, ini beberapa Jakarta Pusat, Timur, Barat, Selatan, Utara, dan lain sebagainya. Jawa Barat pun begitu. Insya Allah makin lama makin kita lengkapi nih. Jadi kalau ada orang, saya ada di Purwakarta, kemana ya? Oh, di sini. Ada nomor handphonenya di sini. Semua ada kantornya. Jadi kami coba untuk digitalisasi ini begitu antara lain. Dan ini bisa dieksplor juga. Kita lanjut lagi tentang digitalisasi, lalu sosmed. Sosmed juga LDTKN juga ada. Oke, lalu berikutnya adalah tantangannya. Apa tantangan di kita dan bagaimana kita overcome tantangan-tantangan itu. Pertama dari sisi finansial. Dari sisi finansial akhirnya kami membuat sebuah bisnis. Bisnis itu koperasi. Modalnya dari kita Ikhwan TKN ada 150 anggota koperasi ini. Kita sebut koperasi ini Nasuha. Nasuha itu wahana sufi pengusaha. Ketuanya adalah Kang Suci. Nah, ini ya ketua koperasi Nasuha kita nih. Nah, dari koperasi itu, dari modal itu lalu kami bikin PT. Namanya PT NGK, Nasuha Global Kreasi. Nasuha Global Kreasi inilah yang membiayai antara lain kegiatan-kegiatan TKN. Disuplai oleh PT NGK, termasuk renovasi rumah yang ada di Suryalaya, antara lain rumah Pak Jenderal Yoga, rumahnya Kumo, lalu direnovasi oleh PT NGK dan sekarang bisa diguna oleh Ikhwan TKN. Nah, jadi seperti itu, alhamdulillah. Nah, jadi ini adalah solusi finansial bagi kita ada masalah-masalah finansial. Lalu yang kedua adalah solusi rekrutmen. Bagaimana rekrutmen Ikhwan untuk kalangan profesional dan intelektual? Kita guna kursus tasawuf dan spirituality in work training. Kursus tasawuf angkat 99 angkatan, spirituality in work training ini 75 angkatan di Telkom. Nah, ini training spirituality in work. Banyak yang mengedepankan strategi sebagai alat utama untuk memenangkan persaingan, namun melupakan unsur spiritualitas. Spiritual Capital Management atau sering disebut SCM mempunyai tugas membangun karakter ihsan karyawan. Pelatihan ini bermula dari pergeseran paradigma atau paradigm shift dari paradigma yang materialistik, hedonistik digeser kepada paradigma yang spiritualistik, bahwa kehidupan ada di dunia dan akan berlanjut sampai di akhirat nanti. Training ini training yang menggali potensi spiritual manusia. Training yang mengajak kita mengenali hakikat diri manusia. Bertanya, apa manfaat profesi atau pekerjaan Anda bagi diri, bagi perusahaan, bagi bangsa, bagi dunia dan alam semesta. Lalu untuk pemuda ini memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi istilahnya jangan bawa anak muda ke tarekat masa lalu, tapi bawalah tarekat ke masa depan anak muda, ibaratnya begitu. Maka di sini ada komunitas namanya MLS. Tadi Ustadz Haji Ferry, beliau gayanya berbeda dengan dengan TKN pada umumnya. Kalau TKN yang lain ini kita biasanya adalah hataman, manakib gitu kan. Kalau beliau itu naik motor, bicycle, kemana-mana gitu, touring gitu kan, camping, menjaring anak muda, sehingga di sebuah masjid di daerah Haji Ferry itu mereka adalah drugs addict. Kurang lebih ada 40 orang anak-anak drug addicts, lalu dibinalah oleh komunitas MLS. Sekarang mereka zikir addict gitu ya, berubah ada apa di situ bandarnya dan lain sebagainya. Nah, ini komunitas MLS alhamdulillah menjaring dan disukai anak-anak muda. Dan untuk umum tentunya kita adalah majelis-majelis. TKN News di situ sebagai jawaban. Bahkan sholat lidafil bala dasarnya mana ini? Sholat nisfu Sya'ban dasarnya mana? Semua sudah disampaikan di TKN News. Lalu juga untuk memperbaiki citra buruk. Nah, ini yang paling berperan adalah Ibu Bella Jakarta ya. Antara lain Ibu Bella Jakarta ini paling rajin memberikan
pelayanan kesehatan gratis dari Ikhwan TKN. Antara lain cek kesehatan, lalu khitanan massal, donor darah, adanya di tempat ini dan lain sebagainya. Dokter gigi keliling gitu kan, atau mendatangkan truk dokter gigi, pembagian makanan di jembatan-jembatan, di kali-kali kepada orang-orang miskin gitu ya. Lalu santunan uang dan logistik juga Ibu Bella rajin, bahkan kepada tunanetra. Dan tanggap bencana juga begitu. Kita juga tanggap bencana dari Aceh sampai mana-mana itu tanggap bencana. Dan juga kita bekerja sama dengan Hatam ini pembinaan Al-Quran buat tunanetra dan lain sebagainya. Kadang-kadang Ikhwan TKN masuk melalui Quran. Jadi saya diundang dengan Hatamnya oleh sebuah masjid, saya sampaikan. Setelah itu bisa nggak kajian yang lain? Oh bisa, insya Allah. Masuklah setasawuf. Lama-lama sudah kira-kira sudah bisa ditalkin, pakai wafi lah masuk. Nah begitu. Jadi pintu masuknya adalah Al-Quran, karena Al-Quran ini bahasa yang universal. Ini contoh pembinaan tunanetra di tempat ini. Akhirnya alhamdulillah dari situ mereka jadi pada ke Suryalaya. Nah, kita lihat nih dulu mereka berbondong-bondong ke Suryalaya. Ini namanya Ibu Bella Safira, Ibu Bella bersama kafilah tunanetra. Para peserta dari Yayasan Tunanetra Raudhatul Firdaus menuruni bus. Alhamdulillah mereka sampai di Suryalaya. Harus hati-hati, pelan-pelan. Ini salah satu impian mereka, hadir di Suryalaya. Oke. Wah. Ayo. Satu bis berisi 59 seat. Dari Yayasan Raudhatul Firdaus kurang lebih ada 57 orang berikut pendampingnya. Jadi satu pendamping itu menghandle 6 orang. Nah, seperti itu. Lalu selain ada bis juga ada 3 mobil. Mereka begitu sungguh-sungguh untuk ikut ke Suryalaya. Ada yang mereka nabung, ya bisa 50.000, dititipin 50.000 sampai mereka bayar 200.000 tiap orang. Ini merupakan sebuah bukti komitmen mereka untuk berangkat ke Suryalaya. Meskipun terkumpul 200.000 tentunya kurang ya. Nah, maka alhamdulillah para muhsinin, para donatur ikut membantu mereka untuk berbondong-bondong menuju ke guru mursyid. Mudah-mudahan mereka menjadi para waliullah, para kekasih Allah. Masya Allah, Ibu Bella luar biasa. Baik ini diterima oleh Ibu Bella Pusat. Setelah disantuni selama kurang lebih 3 tahun, diajarkan Al-Quran, lama-lama tasawuf, lama-lama kita ajak ke Suryalaya. Jadi antara itulah yang kami lakukan, bukan hanya periode ini, periode lalu-lalu juga seperti itu kurang lebih. Saya hanya mensummary saja, karena kan periode saya baru. Yang lebih lama sebenarnya Ustadz Handri, yang lebih banyak menangani kursus tasawuf dan lain sebagainya. Kedepan insya Allah kursus tasawuf angkatan ke 100 atau 101 kita mulai online, jadi tidak lagi offline. Agar kursus tasawuf ini bisa dinikmati oleh ikhwan dari tempat-tempat lain dengan mudah. Barangkali begitu Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekilas tentang TKN Jakarta. Dan alhamdulillah ini tempat ini, TKN Center ini masjid untuk sementara seperti ini kurang lebih 400 meter, tetapi alhamdulillah kita sudah beli 4 rumah di sebelah selatan kita. Insya Allah kita bertambah lagi, luasnya menjadi tambah 200 meter lagi berarti. Dan mudah-mudahan mohon doa juga kita akan lakukan perluasan. Barangkali begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.